dan kesempatan ini disampaikan kepada saudara-saudara semua terkait dengan pemilihan SEMA. Untuk pemilihan SEMA ini memang kita melihat bahwa itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi. Dan untuk sekarang ini tentunya semester 7 tidak dilibatkan karena ada beberapa pertimbangan dan pemikiran. Dan secara khusus untuk semester 5 dipersiapkan untuk mengambil bagian khususnya dalam pemilihan SEMA ini. Nah, ada beberapa kriteria yang memang sudah ditetapkan sebagai pengurus SEMA. Diharapkan bahwa melalui kriteria yang telah dipikirkan, dipertimbangkan oleh SESTI dan beberapa teman-teman, sebetulnya banyak, tetapi tentunya tidak semuanya. Untuk tekniknya seperti itu, lalu nanti ada beberapa calon yang akan dikemukakan dan nanti saudara diberikan kesempatan untuk memilih, ya, dari beberapa orang yang telah memenuhi kriteria tersebut. Karena kita memilih bukan kita mau, kita suka karena saya dekat dengan orang itu maka saya pilih dia. Tidak seperti itu, ya. Kita juga harus melihat dari akademis, sudut akademis, dari kehidupan berasrama, karakternya, kemampuannya, itu semua harus diperhatikan. Itu yang menjadi hal yang sangat penting, karena menjadi SEMA itu sebetulnya dia mendapatkan satu tugas dan tanggung jawab yang boleh dikatakan itu tidak main-main, karena dia akan menjadi penghubung dalam berbagai macam lembaga, bahkan juga sekolah-sekolah teologi yang lain, bukan saja di STT IKSM ini. Tidak saja berelasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar kita, bahkan juga bukan hanya sekedar dengan dosen dan staf yang ada di sini, tetapi keluar itu dia juga harus punya kemampuan untuk melobi, untuk mengadakan percakapan, interaksi dan lain-lain sebagainya. Karena ketika SEMA ini, ketua SEMA dan pengurus SEMA ini dipilih, maka itu akan mewakili semua kita yang ada di sini. Itu seperti itu. Nah, pengalaman yang lain itu adalah bahwa ketika pemilihan SEMA, mahasiswa hanya main-main saja. Ya, lihat teman-temannya yang ini ece-ece begini, ya semua pilih, suara terbanyak memilih. Setelah itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada juga kendala-kendala yang lain. Termasuk juga kalau misalnya penunjukan, ada orang yang bersedia, ada orang yang tidak bersedia. Oleh karena itu, ini perlu untuk disampaikan kepada saudara-saudara semua sebagai suatu arahan supaya ketika saudara terpilih, maka saudara sudah harus tahu apa yang harus saudara kerjakan dan lakukan. Nah, itu pun tidak bisa hanya pengurus SEMA saja yang akan bekerja atau melakukan itu. Perlu dapat dukungan dari semua mahasiswa. Karena apa? Kalau kita keluar di luar sana, orang tidak lihat bahwa itu Liber atau mungkin itu siapa namanya Ica dan lain-lain sebagainya. Ya, selamat datang Ica, ya. Baik. Tidak, karena itu nanti akan mewakili semua kita. Oleh karena itu, saudara-saudara perlu untuk kita sama-sama saling mendukung, saling memberi support satu dengan yang lain. Kalaupun ada kekurangannya, mari sama-sama duduk bicarakan baik-baik, lalu kita bereskan. Itu dia, ya, seperti itu. Dan yang berikut lagi adalah bahwa siapapun yang terpilih, maka saudara-saudara itu merupakan sebuah penghormatan. Kalaupun yang belum terpilih, itu merupakan kesempatan untuk saudara melihat, meniru, mempersiapkan diri. Kelak nanti di luar sana pasti saudara akan dipilih. Oleh karena itu yang terpilih di sini memang mungkin Anda akan katakan bahwa saya tidak bisa.
dan lain-lain sebagainya. Tetapi Ibu mau katakan bahwa ini kesempatan bagi kalian untuk belajar berorganisasi. Dan di dalam berorganisasi itu pasti akan banyak kesulitan, pasti akan banyak tantangan, pasti akan mengurus orang-orang yang keras kepala dan lain-lain sebagainya. Tetapi mari kita selaraskan, apalagi kita ada di lembaga teologi. Ada di lembaga teologi, artinya bahwa mari kita saling menyatu, kita saling memberi perhatian, kita saling mendukung satu dengan yang lain, supaya nanti giliran kalian juga akan mendapat dukungan dari orang lain. Seperti itu ya. Baik, karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka bagi mereka yang akan terpilih, ya, kita tidak tahu siapa yang terpilih, tetapi masing-masing mempersiapkan diri. Sekiranya Anda terpilih, maka Anda juga akan mempresentasikan kira-kira secara garis besar visi dan misi kalian selama menjabat sebagai ketua SEMA dan pengurus SEMA itu seperti apa. Itu seperti itu ya. Dan nanti untuk selanjutnya tentunya SEMA juga sudah harus mulai bergerak. Lalu SEMA yang terpilih juga kita akan berkumpul bersama-sama untuk memikirkan program-program apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun STT IKSM. Ya, apapun keberadaan kita. Mungkin berangkat dari yang tidak bisa, tetapi mari kita belajar bersama. Ya, oke. Seperti itu, kita kemarin ada beberapa nama yang kami sudah minta dari SESDI, dan ada beberapa nama yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi bukan berarti bahwa saudara belum terpilih, karena tidak mungkin kita harus pilih 3 atau 4 ketua SEMA atau bendahara, betul? Tidak mungkin ya. Itu berarti bahwa yang lain tetap mempersiapkan diri supaya nanti pada periode berikut sudah punya pengalaman, dan Anda juga harus mampu untuk menunjukkan diri saudara yang sebenarnya, harus tampil prima. Ya, baik itu sikap, karakter terkait dengan 3 domain itu. Ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing mempersiapkan diri. Kelak nanti Anda terpilih, maka Anda tidak bertanya dan tidak menolak, tidak reaksi negatif tidak ada. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita punya waktu berapa lama? 1 jam 40. 1 jam 40 menit. Mudah-mudahan bisa terselesaikan ya. Oke, silakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, tadi saya lihat sudah ada bermunculan kembali masuk ke peredaran. Jadi saya akan absen ulang. Besti belum hadir juga. Bilang hadir dong. Miharap belum. Anggraini hadir. Semarang belum. Mona Lisa hadir. Tesi Deborah belum. Junita Yusme belum. Mai hadir. Ruga belum. Kevin belum. Newel Yeti Desama Ice Agus, zaman Agus belum. Yani Gabriela Yanto Ira belum. Desti Oke. Jadi ada beberapa nama yang tidak hadir hari ini nanti akan berhadapan dengan saya karena
karena saya sudah sampaikan langsung ya. Oke, yang pertama kita akan langsung masuk dalam pemilihan. Perlu diketahui, jadi hal ini sebenarnya ada undang-undang yang menaungi dalam kepemilihan ini. Jadi saya sampaikan dulu kepada keseluruhan. Dulu memang zamannya itu secara voting, jadi disampaikan siapa yang bersedia untuk pengurus SEMA. Kalau memang ada bersedia akan dipertimbangkan. Tapi kalau ketika tidak ada yang bersedia maka di voting siapa kira-kira yang layak menjadi ketua SEMA. Nah, hal ini dilema. Pada saat itu dilakukan angkatannya Pak Martin, kata saya. Lalu hal itu diadakan, lalu dipilihlah orang yang menurut para audiens bisa dikendalikan. Ya, dulu itu pernah dikumandangkan, kalau nggak salah dulu kalau angkatan atas kami itu namanya Jamadu. Padahal secara potensi, secara ini tidak bisa. Dia akhirnya terpilih jadi ketua SEMA. Setelah terpilih, lalu dikoreksi. Ada beberapa kasus yang pernah dilakukan dan akhirnya dilengserkan gitu. Dan sejak zaman itu akhirnya disimpulkan untuk pemilihan SEMA itu ditentukan dari sesti dari bidang akademik. Maksudnya dipertimbangkan dari sesti. Jadi kita langsung tetapkan kandidat yang akan dipilih secara potensi tadi sudah disampaikan, secara kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya, yang bisa diajak kerjasama tentunya. Setelah itu hal itu diadakan dan dipanggil juga orangnya, apakah dia bersedia atau tidak. Kan nggak enak banget kalau kita memilih seseorang untuk kerjasama tapi dia tidak bersedia. Nanti alasannya sebenarnya saya nggak mau, tapi karena saya dipilih saya dipaksa. Saya juga tidak suka orang yang mau bekerja tapi terpaksa. Seperti itu. Dan kemarin sudah diberikan rekomendasi dari atasan secara akademik. Itu kemarin ada Suma, ada Roberto, Suma, Liber sama Tia gitu. Dan setelah kita panggil ternyata ada beberapa yang tidak bersedia gitu. Ya, maksudnya dengan beberapa alasan. Nggak mungkin kita harus. Jadi kita tidak mengharuskan. Kalau memang dia sudah punya alasan dan tidak mau, ngapain kita paksa-paksa gitu. Nanti ujung-ujungnya tidak maksimal. Dan setelah itu disimpulkan dalam kategori-kategori itu, yang pertama kita berusaha untuk dari setiap beberapa suku. Jadi ada dari suku Batak, suku Nias, dan suku Kalimantan. Jadi ada 3 ya, supaya nanti tidak terjadi kesukuan dalam kepemimpinan. Terus ya itu tadi yang lainnya maksudnya mungkin ada beberapa suku yang lainnya, tapi maksudnya tidak Nias semua, Batak semua, nggak seperti itu. Terus gender juga diperhatikan, bukan laki-laki semua atau perempuan semua. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Nah, kandidatnya adalah hari ini kandidatnya ada 3 orang yang sudah kita simpulkan, yang sudah kita bicarakan bersama dengan sesi kemarin dan ketiga. Kandidatnya nanti akan memberikan yang pertama, saya akan memanggil ketiga kandidat tersebut. Setelah itu mereka akan mempresentasikan visi misi atau program mereka atau apa yang ingin mereka lakukan selama menjabat. Dan setelah mereka sudah sampaikan, baru nanti kita voting, dibagikan kertas satu orang dan menulis nama di situ siapa yang akan dipilih. Sudah. Setelah menulis nama nanti akan dikalkulasi suara terbanyak nanti akan secara otomatis jadi ketua SEMA. Ya, terus suara kedua terbanyak jadi sekretaris. Nanti suara ketiga terbanyak menjadi bendahara. Dan setelah nanti sudah ada, maka dalam kepengurusan inti ini akan bekerja sama dengan kemahasiswaan untuk memilih para seksi-seksi untuk dalam kepengurusan SEMA. Ya banyak ya, maksudnya seksi rohani, seksi acara, seksi olahraga, dan seksi-seksi lainnya. Oke? Sebelum sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas. Oke. Kandidat yang pertama yang akan mempresentasikan yaitu Roberto Simanjuntak. Ini maju dulu, saya panggil dulu ketiganya, baru nanti ya. Terus selanjutnya kandidat yang kedua adalah siapa? Sumaneli.
karena perasaan yang dipaksa itu ujung-ujungnya menyakiti. Oke, dan ketika kandidat sudah di sini, saya tanyakan dulu ketiga kandidat ini untuk presentasi apakah langsung 1, 2, 3 atau kalian mau capcicuk untuk memberikan presentasinya? Saya mau. Oke. Untuk presentasi yang pertama kita berikan kepada Roberto. Shalom untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kaci, Ibu Asrama, Pak Enos, kakak tingkat, dan semua teman-teman yang saya kasihi. Pada saat siang hari ini saya berterima kasih kepada Phuket 3, yang telah mempercayakan saya untuk berdiri di sini, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kita bersama. Setelah nama saya terpilih, pada saat itu saya merasa ragu pada diri saya sendiri, karena jujur saya belum pernah memimpin organisasi apapun. Tapi dengan adanya pemilihan kemarin, saya terbebani dalam hati saya, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Berbicara memang kalau bicara usia siapa yang tahu ya, potensi orang kan beda-beda, tua muda, kecerdasan, kemampuan itu beda-beda. Jadi sebelumnya saya mau setelah saya berbicara panjang lebar, saya mau memperkenalkan diri saya, terutama buat adik-adik mahasiswa baru. Nama saya Roberto, saya suku Batak. Sebenarnya saya marganya Simanjuntak, tapi memang dari kecil emang marganya tidak dibuat, dan panggilan saya biasa di kampus Gio. Saya lahir di Jambi 20 Oktober 1992, jadi sudah tahu lah ya usia saya berapa. Saya lulusan SMA, program IPA. Demikianlah perkenalan singkat saya. Jadi pada saat ini saya bersyukur, kembali lagi saya bersyukur, meskipun pemberitahuannya singkat, cukup singkat ya. Jadi saya juga menyusun visi misi sesuai apa yang saya gumuli dan kemampuan saya juga untuk menetapkan dan melaksanakan visi dan misi ini. Jadi visi saya, jika saya terpilih menjadi ketua SEMA STT IKSM Santosa ASI tahun 2022-2023, visi saya adalah menjadikan mahasiswa STT IKSM Santosa ASI yang mampu menjawab tantangan global. Jadi berbicara tantangan global, kita kan sudah di era global ya, apalagi kita udah berbicara teknologi. Bahkan kita juga kuliah sekarang sudah rata-rata menggunakan handphone dan laptop. Jadi dalam hal ini
visi saya ingin kita semuanya mampu menjawab tantangan global, tidak hanya dalam kerohanian saja, tapi dalam akademik, dalam kita nanti keluarnya dari STT IKSM ini kita mampu lebih bersaing lah mungkin ya kata-katanya, lebih bersaing kepada dunia luar. Dan misi saya jika saya terpilih menjadi ketua Senat Mahasiswa, yang pertama saya akan meneruskan program yang dianggap relevan dari Senat yang terdahulu. Yang kedua, berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan dan Phuket untuk setiap program yang saya jalankan. Yang ketiga, transparan dan musyawarah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Kelima, meningkatkan kerohanian mahasiswa dan mahasiswi STT IKSM Santosa ASI melalui program kerohanian yang kreatif. Kelima, mengadakan event-event yang meningkatkan skill, toleransi, dan kebersamaan dalam lingkungan mahasiswa STT IKSM Santosa ASI. Kemudian berikutnya, mengapresiasi segala bentuk kreativitas dan menindaklanjuti pengembangannya dalam diri mahasiswa STT IKSM Santosa ASI. Berikutnya, terus memonitor dan melakukan tindakan preventif berdasarkan peraturan yang telah ada. Kemudian yang terakhir, publikasi dalam media sosial sebagai sarana promosi serta eksistensi diri STT IKSM Santosa ASI kepada dunia. Jadi kita tidak hanya diam di sini saja. Jadi kita mau di luar sana tahu, oh ini STT IKSM Santosa ASI. Siapa saja sih mahasiswanya, siapa saja dosennya, dan potensi apa yang dimiliki oleh mahasiswa STT IKSM Santosa ASI. Kemudian saya juga membuat program yang sebenarnya program ini mungkin sudah pernah ada yang sudah pernah kita lakukan, tapi saya akan menambahkan sedikit lagi. Yang pertama, kita akan tetap ada English Day. Jadi ada satu hari kita sama-sama berdialog bahasa Inggris, anak asrama di kuliah ataupun di asrama gitu. Kemudian saya juga ingin membuat program adanya pemilihan putra dan putri kampus. Jadi di sini ada pemilihan, maksudnya bukan sosok jago ya, tapi lebih ke mengasah kemampuan kita masing-masing agar kita mampu bersaing. Kemudian lomba tarian daerah. Jadi kita kan dari macam-macam daerah, tapi bukan berarti kita berbahasa daerah bebas itu. Ini lebih ke lomba tarian daerah itu sendiri. Jadi kita menunjukkan dari daerah saya apa aja sih gitu nah. Kemudian yang terakhir, pelatihan public speaking dan table manner. Jadi berbicara tentang public speaking, anak teologi itu penting banget. Apalagi kita nanti keluar pelayanan, bahkan kita selesai dari STT ini kita juga harus memiliki public speaking yang baik. Bagaimana kesopanan berbicara dan cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda, bahkan seumuran kita. Kemudian berbicara table manner, kita hamba Tuhan ya. Jadi dalam hal di meja makan ataupun di meja apapun itu, kita memiliki kesopanan. Ada aturannya, dan ini sangat penting kalau kita ingin menjadi besar di dalam Tuhan. Demikianlah visi misi, perkenalan, bahkan program yang saya sampaikan kepada kakak tingkat, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih kepada Roberto sudah menyampaikan tadi beberapa visi misi dan programnya. Tadi audiens ada yang bilang, nanti setelah ini ada nggak sih, boleh nggak sih anak sesi bertanya kepada ketiga calon untuk nanti ya. Jadi nanti akan ada sesi setelah mereka ada visi misi, mungkin akan ada yang bertanya. Saya mau bertanya kepada Kak Gio, programnya yang seperti ini apa segala macam. Nanti dikasihkan waktu dengan kalau ada waktu ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Sumaril.
Oke. Salam semuanya. Salam. Pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih saya ulang dulu deh. Yang terhormat Ibu Kaci, Pak Enos, Bu Asrama, dan yang ketiga yang saya hormati, teman-teman saya, dan yang saya cintai terlebih dari adik saya semua semester calon mahasiswa baru. Pada kesempatan ini kita sudah diawali dengan pengantar tadi oleh Pak Enos. Pada hari ini kami akan mempresentasikan visi misi kami, dan perlu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sumangeli Guru, semester 5 prodi 4. Itu aja sih, saya rasa cukup ya. Oke, lanjut. Visi saya adalah mewujudkan Senat Mahasiswa sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki kinerja dan dapat melaksanakan fungsinya sebagai sarana aspiratif, inovatif, dan kontributif, serta membangun SMA yang kreatif, tanggap, bertanggung jawab, disiplin, berdedikasi tinggi, dan berakhlak. Visi saya ini sebenarnya ketika saya rangkum sebenarnya ini sangat berat. Kenapa? Bukan untuk merendahkan diri sendiri, tetapi kalau kita melihat diri kita sendiri itu lebih baik, saya rasa ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan kebersamaan pasti ini akan bisa, ya. Karena memang SMA itu tempatnya untuk mengeluarkan kreatif, inovatif, serta misalnya ada aspirasi-aspirasi dari mahasiswa yang lain bisa disampaikan melalui SMA, karena memang SMA fungsi dan tugasnya seperti itu. Berdasarkan visi ini, maka saya menjabarkan beberapa misi saya ke depan. Tentu saya pasti sama si Kak Roberto tadi mengatakan bahwa meneruskan program yang sudah didahulukan oleh SMA terdahulu, dan mungkin itu masih kita anggap itu masih wajib atau masih bisa lah kita jalankan untuk ke depannya. Yang kedua, tentu berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan, nanti berbagai kegiatan yang diberlakukan, serta menjadi fasilitator bagi program yang dikerjakan oleh kampus. Jadi dalam hal ini tentu setiap hal ataupun setiap kegiatan yang dilakukan oleh kampus, maka SMA wajib tanpa harus disuruh harus mengambil bagian. Yang keempat, menciptakan lingkungan nyaman untuk pengembangan pribadi yang lebih bertanggung jawab. Saya sudah tadi di visi ada yang namanya SMA harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, di visi saya ini saya mencantumkan nomor 4 ini, menciptakan lingkungan yang nyaman. Misalnya nanti di kelas kita seperti kurang bersih. Nah, untuk menciptakan rasa yang yang memberi dampak bertanggung jawab tersebut, tentu kita harus membersihkan dan merawat kelas kita masing-masing. Berikutnya, menerapkan sistem penampung aspirasi mahasiswa. Kenapa saya kasihkan ini? Karena akhir-akhir ini sebenarnya banyak, bukan saya menjelekkan atau saya sendiri pun mungkin pernah mengatakan sebenarnya ada loh yang perlu kita baguskan di kampus kita ini, tetapi mungkin tidak tersuarakan atau tidak tersampaikan oleh SMA sehingga itu tidak terrealisasikan. Nah, oleh karena itu dengan ada saya misi misalnya saya terpilih, kan namanya siapa tahu, maka ini sudah pasti harus dilaksanakan dalam pengurus SMA berikutnya. Menerima, mengevaluasi dan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Tentu dalam hal aspirasi ini perlu ada beberapa pertimbangan apakah itu berdampak ataupun tidak. Selanjutnya, melaksanakan program kerja yang bermanfaat sesuai kebutuhan mahasiswa. Di nomor 7 ini nanti saya sampaikan di program. Nomor 8, melahirkan pengurus SMA yang disiplin, bertanggung jawab, kekeluargaan dan tanggap. Nomor 8 ini berfokus pada pengurus SMA. Ya, jadi pengurus SMA tentu harus bisa menjadi teladan. Amin ya. Jadi perlu dipertanyakan teladan dalam hal apa, bukan hanya dalam keburukannya. Kalau boleh sih jangan ada buru-burunya, tetapi dalam disiplin,
tanggung jawab, kekeluargaan, dan tanggap. Jadi istilahnya tanggap harus responsif, jangan sampai ditanya dulu baru. Ya, lanjut ke program. Untuk saya sendiri programnya sebenarnya mungkin ada yang saya isi beberapa karena dulu saya bukan pengurus BEM sih, tapi pernah ikut dalam anggota BEM dan saya juga pernah tinggal di asrama teologi sekitar 3 tahun waktu saya masih SMK. Jadi saya SMK, saya tinggalnya di asrama dan saya mengikuti yayasan tersebut karena saya sebagai anak yayasan dulunya. Oke, program yang pertama tentu misalnya masih ini nanti ini perlu review ya, maksudnya nanti koperasi ini apakah memang ada positifnya nggak sih untuk kita? Maka kita lanjutkan program ini koperasi karena ini sudah pernah dijalankan. Terus CEPL, kalau CEPL wajib ya. Lanjut ya, terima kasih. Fun time ini karena siapa tahu ke depan dan memang pasti ada ke depan tanggal-tanggal merah yang mengharuskan kita untuk libur. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika kita ini misalnya dalam hari Selasa libur, pasti kegiatan kita tidur di kamar ataupun atau apalah. Tapi dengan adanya saya punya program ini Fun Time, maka kita akan bermain games. Tapi nanti ini kan tergantung situasi dan kondisi dan juga nanti pengurus sama yang lain berembuk sudah pasti. Oke, lanjut perlombaan atau semakap. Sebenarnya ini semakap ini terlalu berlebihan, tapi makanya saya awali perlombaan. Karena ini dulu saya pernah ikutin di mana saya tinggal bersama, tapi ini cuma 1 kali dalam ini pertengahan semester ganjil. Jadi mungkin setelah ujian tidak ada kegiatan kan mungkin itu menunggu remedial. Jadi ketika tidak ada kegiatan, alangkah baiknya kita buat kegiatan yang menyenangkan ya, seperti perlombaan yel, estafet. Yang penting yang masih relevan untuk di lingkungan kita ini. Gak mungkin kita adakan juga perlombaan yang main sepak bola di sini kan, nanti kacanya pecah. Lanjut, acara gelar talenta. Nah, dalam acara gelar talenta ini karena divisi saya tadi berakhlak dan sebagainya, saya tadi ini memberikan program acara gelar talenta ini. Jadi setiap akhir semester genap ya, jadi acara besar kita itu ada 2. Misalnya saya terpilih nanti setiap penutupan semester mau ganjil genap selalu akan diadakan kegiatan 1 kali ya. Jikapun nanti bagaimana kepengurusan ke depan, ini cuma saran saya. Jadi untuk menambah keterampilan dan kita juga berlatih ya. Jadi saya mengadakan acara tersebut seperti perlombaan khotbah ya, drama, musik, puisi maning ataupun sejenisnya, sehingga talenta, bakat dan potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri itu bisa tercantumkan dalam hal itu. Oke ya. Oke, yang terakhir ini koin kata. Ini saya terinspirasi dari kemarin saya lihat teman-teman saya ketika pulang dari Indomaret banyak receh-recehannya. Jadi tercecer semua, kadang-kadang kalau yang 200 itu berarti tidak dicari lagi kalau tersembunyi kan. Nah, oleh karena itu saya pikir siapa tahu ini pun kalau bisa, tapi kalau nanti yang penting saya programnya ketika terpilih saya buat ini. Jadi sehingga koin kita ini maksudnya ini tidak terpaksa ataupun tidak dituntut, tidak diwajibkan. Namanya juga kebersamaan. Jadi kalau kita punya misalnya kembalian 1.500 terlalu berat di dompet kita, kalau misalnya 20.000 yang koin-koin itu kurasa tidak bisa dibawa lagi di dompet kan. Jadi bisalah dikasih di program SEMA kita. Itu lebih bermanfaat menurut saya. Yang keenam, berusaha menjalin hubungan yang berdampak positif di kampus STI sekitar. Nah, ini dalam mewujudkan misi ke-7 saya tadi, melaksanakan program kerja yang bermanfaat sesuai kebutuhan mahasiswa. Dalam hal ini pun kita tidak harus dari kampus kita ke sana, tetapi mungkin membuat daring ke, misalnya saya punya teman sepelayanan GBI Seminari Betel, kita bisa sering-sering firman Tuhan, bisa sering-sering pengalaman, bisa sering-sering segala macam yang mampu menambah wawasan kita untuk pelayanan kita. Demikian pemaparan visi dan misi saya dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
kayaknya programnya menjanjikan ya. Wow. Karena apalagi koin kita, Pak. Ya. Semoga tidak hanya sekedar kata. Amin. Ya. Takutnya. Wanti-wanti. Oke, selanjutnya ini tidak kalah penting bagi apa namanya kalau ibu kita nanti ini sebagai pelopor ya, kayak gitu kan. Wanita juga bisa terdepan. sebenarnya. Kita akan menyaksikan presentasi dari Apri Yunida. Setidaknya Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih di mana saya adalah salah satu dari ketiga kandidat yang dipilih. Itu saya merasa sungguh bersyukur sekali meskipun di dalam diri saya merasa kayak saya nggak bisa, saya nggak mampu gitu. Tapi saya percaya jika saya dipilih pasti ada maksud Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan yang saya hormati Ibu Diana, Ibu Kaci, dan Pak Enos, dan teman-teman semua serta kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat yang saya kasihi dan saya sayangi. Oke, pada saat ini mungkin saya tidak terlalu seperti Roberto dan Suma gitu panjang lebar menyampaikan visi dan misi. Intinya saya nantinya ketika saya terpilih menjadi ketua SEMA, karena ketika kita menjadi seorang pemimpin tentunya kita tidak bisa berjalan melakukannya sendiri. Sebuah organisasi tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari mahasiswa, dari orang lain. Nah, apalagi pada saat ini kita berada di STT IKSM. Tentunya saya memiliki kerinduan kita tidak hanya berada di lingkungan ini saja, tetapi kita boleh membangun relasi dengan STT lain agar kita hanya tidak berfokus di sini saja, tetapi kita harus pikiran kita juga harus terbuka. Bukan kita tempat ini memang dibentuk menjadi hamba Tuhan, tetapi bukan hanya secara rohani saja, secara pengetahuan secara umum itu juga harus kita isi, karena tidak mungkin seandainya kita keluar kita tidak tahu apa-apa seperti itu, misalnya pengetahuan umum seperti itu ya. Jadi yang saya inginkan supaya mahasiswa-mahasiswi STT IKSM benar-benar menjadi mahasiswa yang berkualitas dalam apa? Bukan hanya memiliki kemampuan yang bukan hanya berkualitas di sini saja, tetapi di luar biar kita bukan hanya kita tampil di sini saja dengan teman-teman yang ada di sini, tapi kita boleh menunjukkan kemampuan kita, kualitas kita di dunia luar nantinya, dimanapun di tempat kita berada dan tempat kita pelayanan nantinya. Tentu juga dan juga yang saya rencanakan supaya di dalam setiap ketika saya terpilih nanti ada program yang saya juga, yaitu misalnya sebelum ujian ataupun apa, kita akan mengadakan misalnya supaya kita tidak bosan di sini saja, ada kegiatan di luar, mungkin kita akan pergi ke satu tempat yang supaya kita bisa refreshing seperti itu, karena kan ketika di sini saja kita sudah sesuai dengan tugas-tugas kuliah, mungkin kita suntuk, jadi kita perlu refreshing, dan itu yang menjadi program saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kepada ketiga kandidat yang sudah mempresentasikan. Boleh saya undang ketiga kandidat boleh berdiri. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh audiens sebelum kita voting. Boleh silakan berdiri di depan. Mungkin nanti pertanyaannya bisa secara keseluruhan atau secara personal. Ya, mungkin ada audiens yang mau bertanya. Saya mau bertanya kepada saudara Roberto atau saudara Suma, saudari kakak siapa gitu. Pertanyaannya apa? Oke, bilang mereka. Iya. Kita sesi pertanyaan mungkin 5 menit aja ya. Oke. 10 menit. Sesi pertanyaan 10 menit. Oke, ada yang mau bertanya?
Ya, 1, 2, 3. Oke, mulai dari si Tony dulu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya kepada ketiga kandidat langsung. Nah, jika terpilih, apakah yang bisa Anda yakinkan kepada kita bahwa Anda akan bertanggung jawab dalam kepemimpinan Anda? Terima kasih. Ini apa ini? Maksudnya- Spesifikasinya. Maksudnya jika dia terpilih nih, kan dia bicara Pak, bisa sekarang saya akan melakukan ini. Tapi jika nanti kalau dia tidak melakukan itu gimana? Jaminannya. Ah, jaminannya. Oh, Terima kasih. Jaminannya apa? Atau darah yang potong. Oke, terima kasih Tony. Nanti akan saya bacakan ulang untuk kalau nanti kandidat tidak ini. Selanjutnya kepada Suhadi. Halo. Iya, harus interview. Jangan bertanya dari belakang ya. Ya, terima kasih buat tiga kandidat yang sudah menyampaikan visi dan misi yang luar biasa. Ya, terkait dengan fungsi SEMA itu ada 3 tugas utamanya, legislatif, budgeting, dan kontrol. Yang 3 ini harus ada. Dulu-dulunya ketua SEMA seperti dulu kami sama Abu ya, kita bisa berrelasi dengan SDT lain dan kita ambil piala dari sana ya. Nah, ketiga kandidat ini jika seandainya kandidat terpilih, apa yang metode apa yang saudara lakukan supaya SDT ini bisa terlihat oleh SDT lain, bisa mereka kenal dan bisa kita di poin kita punya value di SDT ini. Jadi orang lain bisa SDT kita ini seperti ini. Metode apa yang saudara lakukan? Kemudian soal seperti budgeting, keuangan kan, tentukan dalam organisasi butuh uang toh. Bagaimana saudara bisa memperlengkapi seperti itu. Kemudian sponsor tadi, pengawasan, controlling-nya. Itu saja yang mau saya dengar dari tiga kandidat. Oke, terima kasih Suhadi. Selanjutnya langsung kepada Ebe. Pertanyaannya. Bukan calon ini. Terima kasih buat para penonton. Tadi dari tingkat saya. Yang pertama saya mau tanya untuk masing-masing kandidat. Yang pertama untuk Gio, saya langsung dengar tadi jargonnya itu menjawab tantangan global. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tantangan global seperti apa dan apa langkah yang akan saudara lakukan ketika terpilih. Lalu yang kedua untuk saudara Suma, tadi saya dengar dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Yang saya tanyakan adalah apa kegiatan yang Anda akan lakukan untuk menciptakan lingkungan tersebut sehingga tidak hanya sekelompok saja yang merasa nyaman, tetapi Anda harus bisa menjangkau seluruh mahasiswa ini untuk merasa ada keterikatan. Nah, sedangkan saudara Apri, ya saya tidak baik bertanya. Semangat. Selamat berjuang. Ketahuan Eben pilih siapa udah tahu. Jangan gitu, Pak. Jangan ambil. Kan ini interview. Materinya banyak. Mungkin apa program yang untuk wanita-wanita di sekitar kampus itu bisa aja pertanyaan. Terima kasih kepada audiens yang sudah memberikan pertanyaan. Kayaknya supaya menyingkat waktu kita langsung bisa dengarkan ya, bisa dijelaskan dengan singkat dan padat dan jelas kepada Roberto dulu. Menurut saya nanti pertanyaan ini bisa langsung dijawab langsung ketiganya kali ya. Satu. Jadi supaya cepat. Mulai dari Roberto. Oh ya, pertanyaan Tony, maksudnya program inti yang apa yang ingin kau sampaikan tadi? Maksudnya, saya intinya adalah katanya setiap mahasiswa kalau weekend saya akan memfasilitasi dengan uang weekend. Jadi saya pertanggungjawabkan kalau saya terpilih dan hal itu tidak saya jalankan, garansi apa? Bukan.
gitu. konsekuensi atau ya saya akan bersedia bagi saya jadi program ini yang bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan Biar kita bisa yakin. ya meyakinkan mereka atau mungkin per bulan dapat subsidi setiap mahasiswa. Oke, jelas ya? Boleh. Berbicara program ini untuk meyakinkan Kami sebagai mahasiswa kita kalau saya lebih kepada pembentukan karakter, karena saya percaya di sini teman-teman semua punya akademis yang pasti di atas rata-rata, meskipun ada beberapa yang saya juga tidak bisa menyebutkan hal itu, tapi berbicara karakter itu sangat penting, terutama bagi anak teologi ya. Kalau akademis kan kita sudah belajar di sini, bahkan kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau karakter, kesopanan seperti sejenisnya, saya rasa itu perlu dibentuk lagi. Jadi program kerohanian dan pembentukan mental, bahkan public speaking, table manner yang sudah saya sebutkan tadi, itu sangat menunjang bagi karakter kita di luar sana, terutama di tempat pelayanan kita nanti. Terima kasih. Oke, maaf saya potong, mungkin jawabannya tidak mendarat. Jadi maksudnya itu caranya gitu. Caranya supaya mereka semakin disiplin. Oh, saya akan mendatangkan ahli. Kita nanti akan mendatangkan ahli dari mana gitu supaya memberikan bimbingan, atau nanti saya akan menciptakan sebuah buku kayak gitu kan. Atau nanti karena ada peraturan-peraturan, jadi yang siapa yang bisa nanti akan dapat hadiah, yang meleset akan dapatkan konsekuensi. Maksudnya yang mendarat ya mungkin kira-kira. Jaminan program. Oh, jaminan program. Ya seperti itu. Hadiah. Tapi kalau ya dilanjutkan, mungkin kalau bisa jawab, tapi kalau enggak bisa dilewatkan juga. Enggak dipaksa ya. Pertanyaan Tony masih mau perlu dijawab mendarat atau tidak bisa? Jadi kamu sendiri yang turun tangan. Caranya apa? Oh, satu kita bikin kumpul dan kita taruh aturan-aturan baku berbicara tentang kedisiplinan. Oh, cara berbicara yang baik kepada orang lain, ya senyum sapa salam, yang kita terus terapkan, kayak gitu kan. Akhirnya terjadi Contohnya kayak kedisiplinan. table manner itu tadi. Ya, table manner itu seperti apa caranya gitu. Dan siapa? Apakah kita sendiri yang difungsikan atau didatangkan ahli dari negara lain gitu. Oke. Bagaimana Gio? Atau dilewatkan dulu? Nanti mungkin ada jawaban baru bisa ini. Selanjutnya langsung dijawab aja dari pertanyaan Suhadi atau ini dulu. Maksudnya tadi maksud saya itu pertanyaan dari Tony, langsung jawab pertanyaan dari Suhadi, langsung jawab pertanyaan dari Kevin. Iya, biar langsung cepat. Pertanyaan dari Suhadi adalah metode dalam bidang bersaing untuk kampus-kampus lain. Apa yang harus dilakukan kayak gitu kan? Kalau dulu kita pernah bersaing, maksudnya lomba persahabatan dan kita mendapatkan piala piagam atau sejenisnya. Dan kalau kamu bagaimana cara pandang kamu untuk bisa berelasi kepada kampus lain? Mohon maaf kepada Suhadi, nanti kalau penjelasan saya kurang tepat nanti bisa disebutkan. Cara kamu untuk berelasi. Berbicara cara yang akan saya lakukan untuk berelasi dengan istri lain, saya akan menggunakan program yang saya sebutkan tadi, pemilihan putra dan putri kampus. Jadi kita akan berkoordinasi dengan beberapa kampus, mungkin minimal 3 sampai 5, dan kita akan membuat pemilihan putri, maksudnya putra dan putri kampus itu dari setiap kampus, dan itu akan dipertandingkan lagi siapa yang terbaik di antara kandidat-kandidat tersebut. Seperti itu. Oke. Terima kasih Gio. Kemarin hal ini sudah disampaikan kemarin ya, kayak putra putri itu kayak inspirasi dari kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu kan. Ada beberapa tahapan. Apakah ini akan diuji secara kognitif, afektif, psikomotorik ya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melihat oh ternyata ini adalah putra terbaik dari IKSM.
karena dengan segala potensi, karakter dan segala macam. Jadi nanti ada kayak pertanyaan dadakan atau ada lomba segala macam. Itu terinspirasi dari sana. Kemarin sempat disampaikan kalau kita ngobrol gitu ya. Jadi semoga jawaban ini mendarat. Selanjutnya dari Eben tadi apa arti atau makna daripada mengadakan tantangan global, apa yang sedang terjadi gitu. Yang solusinya apa dari program ini? Kalau berbicara tantangan global itu sangat luas ya. Global itu berarti bukan hanya satu tempat, dua tempat, satu negara. Itu cakupannya luas. Jadi dalam berbicara tantangan global, kita akan sebagai mahasiswa teologi, kita akan menjadi mahasiswa teologi yang bisa bisa bersaing. Maksudnya bukan bersaing dalam hal yang ini lebih bersaing untuk menggali potensi. Jadi setiap mahasiswa memiliki kemauan untuk tampil di luar, maksudnya lebih bisa menguasai banyak hal, terutama kan di bidang teknologi yang sedang marak sekarang. Itu sangat penting untuk mahasiswa. Selebihnya program-program kemanusiaan itu juga sangat penting, karena kita lihat bahwa banyak STT yang sudah melakukan hal ini, bahkan ada juga yang tidak melakukannya. Tapi besar harapan saya, jiwa sosial kita itu tidak hanya di tempat ini saja. Jadi jiwa sosial kita itu bisa kita gunakan di luar sana, terlebih ketika kita menyapa orang, berperilaku baik itu tidak hanya di kampus STT IKSM, tapi di luar sana kita juga harus menghormati orang. Kemudian dalam hal pengetahuan akademis itu juga harus diasah, karena semakin kesini STT di luar sana sudah semakin maju dengan segala teknologi, dengan kemampuan mereka terutama di akademis. Hal ini juga sangat penting, terutama saya juga ingin kita semua memiliki pengetahuan umum yang luas, bukan hanya tentang Alkitab dan firman Tuhan saja. Itu memang yang paling penting kita ada di sini, tapi pengetahuan umum dan tambahan lainnya itu perlu kita pelajari, bahkan perlu kita terapkan ketika kita di dalam ataupun di luar kampus. Oke, terima kasih. Kayaknya muka Eben ada bergejolak dan ribut, kayaknya masih kurang mendarat. Tapi maksudnya ini seperti yang saya sampaikan, mohon maaf kalau saya salah. Jadi maksudnya mengadakan tantangan global ini maksudnya bagaimana supaya kampus kita kayak dikenal ya. Mungkin kita asah ke seluruh mahasiswa kayak punya akun YouTube, jadi kita supaya mereka lebih terkenal, atau lewat khotbah-khotbah kita semuanya kita asah seperti apa. Jadi tantangan global pun ketika kita nanti di luar sana ternyata kita sudah dikenalkan atau bikin kreativitas seperti itu menurut saya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa komunikasi atau berbicara-bicara nih. Kalau menang. Menang juga nggak apa-apa. Masih bisa komunikasi, tidak ada gratis kayaknya. Oke, selanjutnya kepada Suma. Apa perlu ini sudah aman ya? Kalau saya tanggapi sendiri pertanyaan Tony bahwa misalnya terpuji terus ke depan, misalnya memiliki kendala dan itu tidak berjalan sesuai apa yang sudah diprogramkan tersebut, bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Kalau dari saya sendiri bahwa setiap organisasi dan kepemimpinan dan kepengurusan itu pasti ada kendala, sesuatu hal yang akan terjadi dan dihadapi. Tentu dalam hal itu kita sudah mempersiapkan diri. Karena apa? Pertama, kita harus mengetahui akar kenapa program yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik. Yang berikutnya tentu kita akan selalu bertanya kepada yang lebih berpengalaman tentang kita, terlebih ada nanti bidang kemahasiswaan. Bertiga ini sudah merasa senior. Seandainya masih tetap tidak bisa, maka kita akan memberikan semua keputusan ahlinya itu kepada yang memilih kami. Ataupun karena begini, karena pertanyaan ini lebih kepada hal negatif, terkecuali misalnya nanti, makanya saya akan menjumuskan langsung habis. Misalnya memang tidak bisa terselamatkan kepengurusan ini,
wah itu kenapa kan bisa dikeluarkan kan begitu, diubah kembali atau direvisi kembali. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi karena saya yakin percaya bahwa program yang sudah ada ini cukup untuk kita jalankan dalam misalnya pengurus, dan itu tentu harus berjalan dengan baik dengan nanti kepengurusan yang lain. Makanya saya bilang bahwa itu tidak akan terjadi jika memang itu benar-benar terjadi seperti yang kamu pertanyakan. Ya, kita harus kembali kepada pusatnya. Terima kasih. Terima kasih, saya tambahkan kayak ini positif negatifnya agak menyatu ya. Jawabannya. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau pertanyaan Tony ini kayak simple ya. Iya. Kalau mereka ini sebenarnya saya tahu kebutuhan mahasiswa ini butuh healing sebenarnya. Iya, betul. Kamu tinggal bilang, kalau setiap kali libur saya akan programkan kita jalan-jalan. Caranya seperti apa? Nanti kita ada penggalangan dana. Mungkin lewat makanan, lewat minuman, atau kita tawarkan bikin sesuatu. Dan pada saat hari libur, kita semuanya jalan-jalan ke Monas dengan kebersamaan. Langsung. Menurut saya, karena ini muka-muka Healing. ya, muka-muka rebahan ini butuh healing sebenarnya. Itu otomatis pasti kalian akan pilih menurut saya. Setuju nggak sih? Iya, jadi tidak biaya sendiri. Bagaimana kita mungkin iuran berapa, terus kekurangannya kita cari dana. Pada saat tanggal merah kita sudah bicarakan jauh hari dan nanti kita langsung terjun ke lapangan. Oke, next kepada pertanyaan Suhadi. Bagaimana kita bisa bersaing dengan kampus-kampus lain ya? Oke. Sebenarnya ini suatu harapan yang besar ya buat kita. Sebenarnya bagaimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi di program bahwa kita harus membangun kerjasama antara kampus tersebut. Misalnya saya punya teman di tempat lain itu seperti dari seminar gitu, sehingga kita bisa mengadakan misalnya mungkin kalau dibilang studi banding terlalu tinggi ya, sebenarnya nggak bisa. Tapi misalnya lomba persahabatan bisa. Tapi sebelum lomba persahabatan dulu kita harus mendekati mereka dulu. Makanya saya bilang tadi tidak melulu soal perlombaan untuk bisa membangun relasi dengan STT kampus lain. Tidak selamanya harus dengan perlombaan. Tapi saya bilang tadi misalnya sering korban melalui daring segala macam. Tetapi untuk bersaing mungkin itu perlu seperti perlombaan antar kampus misalnya yang bisa diadakan di kampus kita mampu diadakan di kampus mereka, ataupun yang mampu di kampus mereka belum tentu di kampus kita. Jadi harus kita cari hal-hal yang bisa dijalankan dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana tentang keuangan dan segala macamnya. Makanya tadi saya punya program tentang politika tersebut ya, sudah pasti tidak cukup. Karena saya percaya belum tentu kita dalam satu hari ada yang memberi koin 200 satu orang saja. Itu bukan tentu kemungkinan, tetapi pikirnya saya begitu. Tetapi kan keuangan itu bisa diperoleh kan, seperti yang saya bilang tadi. Di review kooperasi itu apakah menguntungkan atau tidak. Kalau memang tidak pernah menguntungkan dalam satu semester kepengurusan SMA, mending dibatalkan, dicari solusi yang lain. Dan sebelumnya seperti chapel, ya saya nggak tahu ya itu kalau mau chapel dikemanakan atau untuk perkembangan SMA saya nggak tahu juga. Tapi nanti kalau memang terpilih kan kita pasti tahu juga. Nah begitu. Nah itu dia. Oke. Cukup ya. Ada satu lagi nih. Jadi tadi kamu kan menyampaikan dari pertanyaan dari Eben, lingkungan yang nyaman dan kondusif itu seperti apa sih caranya? Ya sederhananya saya sederhanakan ya. Bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman? Misalnya tadi nyaman. Tentu dalam hal ini, misalnya kita kemarin saya masih ingat program SMA yang dulu bahwa ada perlombaan Kartarius kelas. Kalau nggak salah atau memang ada nggak sih yang kemarin? Tapi intinya begitu. Nah tentu dalam hal itu sebenarnya kita harus memotivasi setiap kelas untuk mampu merias kelas masing-masing. Kalau memang mereka tidak mau karena tidak ada yang pegang, maka diadakan sebagai suatu event untuk menunjukkan kejuaraan. Karena kadang-kadang orang itu baru mau melakukannya kalau ada Hadiah. ya ada ujung motivasinya apa bisa dibuat. Jadi intinya begitu. Tentu itu hanya untuk keuangan, belum lagi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita saya sebenarnya kasih sebenarnya di program itu atau di misi program lah untuk baksos itu bakso sosial sebenarnya. Nah, kenapa saya tidak melanjutkan? baksos itu kenapa? Karena program pertamanya sudah ada. Yaitu misalnya hari libur sebenarnya bisa diadakan di situ bakso sosial, bukan hanya di lingkungan kampus kita, mungkin di lingkungan lain ini kan bisa. Tetapi
karena ada kegiatan kita fun time tadi, makanya saya tunda dulu. Tapi tetap itu saya masukkan, nanti misalnya terpilih akan dipertimbangkan dengan keputusan lagi. Terima kasih. Soalnya tadi jawabannya ini kayaknya panjang. Menurut saya sendiri kayak mendarat gitu kan. Padahal pastinya aman dan kondusif. Padahal tinggal simpel kan, setiap kelas akan saya fasilitasi, ada jam dinding, ada cermin di setiap kelas. Ini fasilitasi, ada bedak tabur, ada yang lampu buat cowok-cowok. Itu pasti nyaman dan kondusif. Mereka kan buru-buru, nggak keluar dari kamar cepat-cepat kan, karena di kelas ngantri. Iya. Simpel maksudnya biar ini apa jawaban-jawabannya mendarat ya. Tapi dananya Jangan buat mereka mengembara. Maksudnya kemana ya? Jadi mengembara lagi. Mohon maaf ya kalau saya salah. Oke, kepada Apri, dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Tony tadi. Seandainya ini kan sentra kami sudah membuat visi dan misi, dan tentunya ada program untuk kegiatan di SEMA. Jadi tercapai atau tidaknya suatu program itu tergantung dari mahasiswanya juga, karena tanpa adanya kerjasama, tadi kan saya sudah sampaikan di awal, tanpa adanya kerjasama semua kegiatan, semua program itu tidak dapat berjalan dengan baik. Itu sih jawaban saya tadi simpel. Pokoknya intinya kerjasama. Oke. Pertanyaan dari Suhadi, metode kerjasama dengan kampus lain atau STT lain. Mas Wadi, saya izin menjawab. Bagaimana caranya supaya kita dapat bersaing atau ada relasi dengan STT lain? Oke, menurut saya tentu kita tidak bisa langsung kayak mendobrak kayak kita sama STT ini gitu. Tentu kita harus punya setidaknya kita punya kenalan atau rekan di situ yang bisa kita tanya, dan kita harus cari dulu informasi, harus cari tahu dulu ini. Nah, setelah kita mempunyai hubungan yang baik, barulah kita kita akan berkoordinasi lagi dengan pengurus-pengurus yang ada, dan kita akan membuat program apa yang akan kita buat. Nah, yang di situ supaya ya seperti kalau menurut saya sih kayak olahraga misalnya voli atau basket atau badminton ke apa itu, supaya dari situ kita juga bisa melakukan lebih mudah lah untuk kita bisa melakukan hubungan, kita bisa bersosialisasi dan memiliki relasi dengan STT lain. Saya kemudian tadi juga disampaikan bagaimana caranya, karena kan di dalam suatu kegiatan tentu kita memerlukan dana dan biaya ya, bagaimana cara tadi ada ditanyakan. Nah, tentunya pasti kita di dalam suatu organisasi namanya dana dan biaya itu pasti diperlukan. Nah, itu membuat kita berpikir lagi bagaimana ini caranya. Tentu kalau tidak adanya kesepakatan, terus adanya kerjasama, terus ada yang setuju, ada yang tidak, misalnya kita buat program nih, nah nanti kan tahulah mungkin kita akan bagaimana nih cara kita. Nah, kami juga seandainya di antara kami bertiga, jadi saya terpilih, tentu saya juga akan bertanya nih kepada mahasiswa yang lain, bagaimana caranya. Mungkin kita akan membuat bazar begitu, kita akan jual bikin makanan atau gimana, nanti kan kita jual. Nah, dari situ dari hasil yang dari uang itu mungkin bisa menambah biaya kita gitu. Oke. Itu sih dari saya. Terima kasih. Boleh dijawab 1 menit bagaimana apa yang harus kamu lakukan untuk wanita-wanita kampus di tempat ini? Program apa untuk wanita-wanita? Apakah program kecantikan, fashion show, atau apa? Boleh disampaikan untuk menarik perhatian para wanita. fashion show. Wanita karena mungkin ya kalau saya terkhususnya karena kita kan nanti suatu saat kita bakalan nggak selamanya kita kayak remaja gadis gitu kan. Nah, suatu saat kita mungkin setelah kita menikah kita nggak bisa ngapain misalnya kayak saya kayak pengen supaya teman-teman yang cewek
Boleh langsung tim sukses Alvin membagikan kertas kepada audiens. Bisa dibantu dengan ya pengurus yang lain. Wakil ketua mungkin bisa membagikan kertas. Saya perkenalkan lagi ya tadi, kalian kalau masih bingung, kalau ini tulis aja namanya Gio. Kalau mau tulis namanya, kalau mau pilih dia, tulis satu namanya di kertas itu. Gio. Kalau mau pilih wanita, tulis Apri. Kalau kalian mau pilih ini Suma. Ada yang mau tahu? Gio, Apri, Suma. Tulis satu nama. Kepada Sumadi dan Fernandes, boleh ditulis di sini. Sastra. Oh, boleh. Sastra boleh langsung ambil. Nanti langsung dicatat langsung ambil. Alvin, Spidol. Oke, 1 menit lagi semuanya sudah terkumpul. 1 menit lagi semuanya sudah terkumpul. Langsung namanya dicatat. Kalian kasih Ayo kertasnya. Fernandes, tugasmu menghitung semua mahasiswa. Tugas. Menghitung semua mahasiswa.
Pak. Dua kayak. Iya. Mai. Mai. Mana Mai? Mai, kamu buka-bukain. Langsung buka. Tunjukin ke saya apa Gio. Cepat. Gio. Kamu buka aja. Suma. Cepat. Gio. Suma. 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 Si dia ada dia, boleh dia bantu buka. Suma. 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 Roberto. Suma. 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 Gio. 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 Enggak terlewatkan kan suara saya? Gio. Suma. 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 Apri. Suma. Apri. Gio. Gio. Suma. Gio. Suma. Apri. Gio. Suma. Suma. Gio. 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 Santai. Kejar. Suma. Gio. Kejar. Mantap. Suma. Gio. Suma. Gio. Gio. Aduh, ketat ini. Suma. Ketat. Gio. Benar-benar ketat ini, weh. Gio. 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 Suma. Tenang. Gio. Gio. Suma. Gio. Mantap ini. Ngeri-ngeri sedap. Suma. Kalau imbang ya pemilihan ulang. Suma. Merinding kaki si Suma. Oh, Suma. kalau kaki Suma. hidungnya bergetar bulu. Suma. 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 Roberto. Wuih. Roberto. Wih, gila seru nih. Suma. Wuih. Suma. Wuih. Gio. Gio. Wih. Suma. Sedap kali. Suma. Yang ngeri, Gio. Gio. Sulit. Suma. Suma. Oh, udah kelihatan. Gio. Suma. Apri. Bangkit. Suma. Jatuhnya pas air. Gio. Suma. Suma. Oh, Suma. udah kelihatan. Suma. Suma. Gio. Gio. Hidup Gio. Apri.
terima kasih. Ternyata di luar ekspektasi ya. Pas kok pas. Oh pas. Karena menjanjikan tadi gara-gara koin. Yes, kain kita. Awas aja kalau nggak ada supaya turun. Oke, terima kasih. Pemilihan sudah selesai. Dan suara terbanyak jatuh kepada Suma. Jadi secara otomatis Suma menjadi ketua SEMA. Kedua yaitu Roberto dengan jumlah suara 37 suara dan akan menjadi sekretaris. Sekretaris kedua. Oh iya. Beda harus ya. Terus selanjutnya Apri suaranya ada 5 dan akan menjadi bendahara. Suma, Foto bersama. dan Apri. Bakso. Tenang. Habis ini tadi nanti kita syukuran. Buka masker. Ayam geprek. Soalnya sesi foto. Masih banyak kok saldo. Koin kita. Oke, terima kasih yang sudah terpilih dan semua audiens. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Panci, sebentar, masuk semuanya dulu. Iya. Sebelum nanti selesai ini, harapan saya semua anak kos, tadi katanya kita akan bicara sebentar. Berarti kita nanti bicara di atas, di kelas, sebentar untuk membicarakan beberapa hal tentang kos. Ya. Setelah ini nanti semuanya anak kos kita kumpul 10-20 menit ke atas untuk membicarakan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Itu aja. Sekali lagi selamat kepada pengurus baru yang sudah terpilih, ketua. Semoga menjadi berkat dan menjadi terang dan garam. Serta koin. Iya, serta koin jangan lupa. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya saya mau serahkan kepada Ibu Kaci. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Benernya Pak Ustaz. Sama kayak. Baik, saudara-saudara, kita sudah melakukan pemilihan pada hari ini yang tentunya kriteria-kriterianya sudah dipikirkan baik-baik, dan yang paling penting adalah pada hari ini, khususnya yang pertama kepada ketua, sekretaris, dan juga bendahara ya, kalian terpilih itu berarti bahwa ada sebuah penghormatan bagi kalian. Kami juga menghargai potensi yang ada pada diri kalian. Oleh karena itu, untuk ketiga orang ini yang telah dipilih oleh masyarakat banyak, tolong kalian gumuli baik-baik visinya. Kemarin Ibu sudah jelaskan tentang visi, dan visi ini harus diselaraskan dengan yang di atas. Karena kalau kamu hanya mau selaraskan dengan secara horizontal, kamu akan kecewa. Visi harus konfirmasi terus dengan Tuhan supaya itu jelas. Karena semangat hari ini besok saya tidak jamin semangat hari ini dengan besok sama, apalagi 1 dan 4 tahun ke depan. Itu perlu pergumulan ya. Yang kedua, untuk menjalankan visi misi itu tentunya ada, silakan duduk saja biar bisa dengar dengan baik. Ini bukan berlaku untuk mereka saja, karena ini nanti untuk kalian juga. Nanti entahlah di mana mau jadi apa, tolong perhatikan baik-baik. Untuk mewujudkan program yang tadi Anda sudah canangkan dan promosikan, maka untuk mencapai itu saya tidak suka kita terlalu bilang dukung begini-begini banyak program mulu-mulu, tidak usah. Lebih baik Anda nanti pikirkan kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan utama, itu diprioritaskan. Kalau dia butuh itu namanya bahasa Inggris, itu kita nggak usah buat
yang muluk-muluk tetapi tidak terlaksana. Ini untuk pengurus yang ada. Yang ketiga adalah bahwa bukan berarti Sumangeli yang terpilih selaku ketua lalu sekretaris terabaikan, tidak. Harapan kami adalah bahwa apa yang telah kalian presentasikan itu, kalian bisa padukan itu bersama-sama sebagai sebuah tim yang akan memberikan kontribusi kepada mereka. Karena kalau berbicara menyangkut dengan tugas SEMA itu adalah untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Jadi lihat kebutuhan utama itu apa, ya. Yang kedua, menampung aspirasi dari semua mahasiswa. Jadi mungkin ada yang tertekan atau ada yang mengalami masalah lalu mereka terpaksa harus menuntut, tolong nanti SEMA ini menjadi perhatiannya. Juga menjadi wadah komunikasi. Artinya bahwa ini menjadi jembatan antara mahasiswa dengan pihak lembaga, baik itu Puket atau pemimpin atau lembaga yang terkait yang nanti akan berjejaring. Maka disinilah fungsi daripada SEMA itu. Ya, oleh karena itu kalian harus saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Berkoordinasi antara bidang yang ini dengan bidang yang ada di sini. Berkoordinasi dengan mahasiswa. Kalau terjadi misalnya keributan, maka disinilah peran daripada SEMA. Ya, kalaupun ada masalah-masalah, tolong itu SEMA tampung baik-baik, lalu datanglah kepada orang yang tadi itu berjejaring untuk kita sama-sama bicarakan. Lalu ada sinkronisasi. Jadi usaha dari masalah-masalah itu kita sinkronkan bagaimana untuk menemukan solusi yang terbaik dengan catatan berdiri di tengah. Bukan miring kiri, bukan miring kanan, bukan saya suka, saya tidak suka. Tolong itu di blacklist. Ya, untuk pengurus SEMA. Karena Anda bertugas ada di sini dan kita semua ini tugas panggilan utama ini harus konsentrasi kepada yang di atas. Sekali lagi, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi guru Pak, mau jadi apapun karaktermu ini tolong selaraskan dengan di atas. Koordinasi baik-baik, ya. Mampu untuk melihat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Mampu untuk memberdayakan sumber daya yang ada, sumber dana, bahkan juga menampung inspirasi-inspirasi, bahkan juga informasi-informasi baru. Baik itu secara intern maupun secara ekstern, dari dalam maupun juga dari luar. Itu diharapkan nanti kerja kerasnya SEMA ada di sana. Ya. Jadi menjadi sarana itu ingat baik-baik bahwa Anda betul-betul juga nanti akan menjadi tong sampah sewaktu-waktu. Tetapi bukan berarti Anda menjadi tong sampah lalu Anda tidak menunjukkan di bawah dan kualitas. Tidak, seperti itu. Itu untuk pengurus SEMA. Untuk mahasiswa, mereka tadi sudah memprogramkan, ya, boleh saya katakan bahwa kalaupun mereka programkan untuk saat ini perlu dukungan, tadi saya sudah merenungkan baik-baik, lalu nanti dievaluasi kembali, ya, dievaluasi kembali. Untuk mahasiswa, seluruh kita termasuk saya yang sudah memilih, bukan memilih, tadi saya tidak ikut pilih tetapi memberi rekomendasi. Untuk kita semua, soal mereka mau lakukan itu program berhasil dan tidak tergantung saudara, dukungan saudara. Saya bisa kembali menuntut kamu yang pilih dia. Betul? Kalau kamu pilih dia, kamu siap untuk mendukung dia. Siap dukung dia berarti harus berikan support, masukan-masukan supaya apa yang kamu pilih itu memang betul-betul dipertanggungjawabkan. Anda memilih dia karena Anda sudah tahu potensinya, betul? Jadi kalau mereka tidak berhasil, lalu mereka sudah berusaha, tadi bilang kalau usaha-usaha yang kamu lakukan ternyata tidak terrealisasi, konsekuensinya apa? Kembali kepada Anda yang memilih, maka perlu koordinat, keterbukaan, kejujuran, tidak memihak satu dengan yang lain.
lain. Ingat bahwa kita ada di sini bekerja untuk Tuhan, senang, lalu berikan kontribusi kepada realisasi kepada sesama kita. Itu tugas kita semua. Jadi SEMA ini hanya perpanjangan tangan untuk menolong kita semua yang ada di dalam institusi ini. Demikian ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, jangan melihat kesalahan lalu itu diangkat jadi masalah yang membumi. Jangan. Kalau bisa ada masalah, berusahalah secara dewasa, berpikirlah secara rohani, dengan takut akan Tuhan, meminimalisasi persoalan, lalu kembangkan potensi yang ada. Itu mahasiswa. Kamu mau pergi kemana saja, itu hebat. Ya, tolong hilangkan pikiran-pikiran negatif. Yang ada itu adalah bagaimana supaya ini loh potensi yang ada pada saya, padukan dengan yang ada pada mereka, kita berkolaborasi, lalu kita bisa membuktikan diri sebagai seorang mahasiswa. Itu baru. Karena saya percaya kita semua mau di sini supaya IKSM terkenal, bukan? Ya. Di luar sana juga menang toh. Bangun dulu dari dalam sini. Sudah ya? Sekali lagi Ibu tekankan, hindarkan pemikiran negatif. Kembangkan yang positif. Anda pasti berhasil, pasti diberkati Tuhan. Anda akan terkendala jikalau Anda mengembangkan yang negatif lalu mengabaikan yang positif. Gali potensi yang ada. SEMA diharapkan untuk betul-betul kerja keras di luar daripada kemampuan saudara, ya apa boleh buat ya. Tetapi Alkitab bilang begini, apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Yang tidak bisa kamu kerjakan itu bagian Tuhan, ya. Dan yang terakhir dari saya adalah bahwa lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Sekali lagi, lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu berorientasi pada manusia, kamu bakal menjadi kecewa dan panggilanmu tidak akan menjadi jelas. Tamat dari sini nggak tahu mau jadi apa. Paham ya saudara-saudara? Tolong lakukan itu. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi berikan yang terbaik sebagai realisasi bukti iman dan kualitas hidupmu kepada sesama yang ada di sini. Dan selanjutnya nanti setelah ini silakan nanti pengurus yang terpilih sudah mulai memikirkan untuk membuat sebuah komposisi untuk SEMA lengkapnya. Tolong itu nanti dipikirkan secepatnya. Lalu libatkan mereka semua dan terakhir mohon kerjasamanya. Apakah kita bisa semua yang ada di sini bisa mendukung SEMA yang terpilih? Bisa. Siapa yang tidak dukung? Tidak makan hari ini. Tidak seperti itu. Itu namanya kita pilih seorang, ya. Amina, Bu Amina. Jadi besar harapan saya adalah bahwa marilah kita dewasa di dalam cara berpikir kita, bersikap kita, dan di dalam kita berinteraksi dengan semua orang. Mari kita masing-masing kembangkan potensi yang akan dibantu oleh pengurus-pengurus yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Jikalau ada masalah-masalah, datanglah ke tempat-tempat yang Anda anggap itu akan memberikan solusi kepada saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Kaci yang sudah menyampaikan beberapa nasihat buat kita semuanya selaku Wakil 3. Tadi kita sudah awali dengan doa dan sekarang kita akan akhiri dengan doa. Dan saya ingatkan, setelah doa semester 7 naik ke atas karena di sini akan dipakai untuk acara khotbah. Kita akan bicara 10 sampai 20 menit mengenai beberapa hal tentang kos. Itu saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kepada Bu Kaci. Silakan. Baik saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan kegiatan selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan yang telah menetapkan, memilih, membawa kami semua kumpulkan di lembaga ini. Kami bersyukur untuk pilihan, kami bersyukur untuk ketetapan-Mu.
Hari ini Tuhan, kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin perjalanan kami, khususnya kepemimpinan SEMA yang lama, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan kami berdoa terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Upaya-upaya yang telah mereka lakukan, perjuangan-perjuangan yang mereka hadapi, program-program yang sudah dikerjakan, dan masih ada yang belum, kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami, dan Tuhan mampukan supaya kami boleh dapat melanjutkannya. Bagi pengurus yang lama pun kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus tetap memberikan semangat kepada mereka, dan Engkau sendiri mengembangkan setiap potensi diri mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan SEMA terpilih pada hari ini. Kiranya roh hikmat, bijaksana, pengertian, ketabahan, keterampilan, kemampuan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jadikan mereka menjadi tim yang solid. Jadikan mereka menjadi tim yang mau bekerja untuk memberi, menolong rekan-rekan yang ada di tempat ini tanpa memandang siapapun juga. Sebagaimana Kristus telah mengasihi dan memperlakukan kami dengan adil, kami berdoa supaya menurut kepengurusan ini, biarlah mereka boleh dapat melakukan tugas panggilan mereka sesuai kehendak Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala macam persoalan yang memerintangi dan menghambat. Kami berdoa tolak segala kuasa iblis yang berintervensi untuk menghambat, membuat kami menjadi malas, membuat kami sehingga terhalang dan tidak memikirkan pekerjaan mulia dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pisahkan itu dari diri anak-anak-Mu dan jadikan mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berpengetahuan, berdedikasi, mahasiswa yang punya potensi yang luar biasa, dan biarlah mereka boleh kembangkan dengan rasa hormat, takut akan Tuhan, dan mereka gunakan itu bagi rekan-rekan, bahkan semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kegiatan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya terpeliharalah tubuh, roh, dan jiwa kami untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh mahasiswa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, shalom. Shalom. Laki-laki itu yang laki-laki, Bapak.